Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Kamal Sudrajat MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Nabila Oleh Putri Nuhasana dengan NIM 8603370119 dari program studi PGSD Universitas Terbuka. Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan analisis mengenai topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam bingkai filsafat ilmu. Jika kita mencermati maknanya, pilar dalam konteks pendidikan adalah sebuah fondasi atau tiang penguat sistem. Di tengah arus globalisasi saat ini, dunia pendidikan kita sedang mengalami perubahan zaman yang cukup besar. Oleh karena itu, peninjauan kembali terhadap pilar-pilar ini menjadi sangat penting agar mutu pendidikan nasional kita tetap kokoh dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengacu pada rumusan UNESCO, terdapat 4 pilar utama yang mendasari desain pembelajaran abad ke-21. Menariknya, keempat pilar global ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip dasar pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan pentingnya menggabungkan pengetahuan umum yang luas dengan pemahaman subjek secara mendalam sebagai dasar belajar sepanjang hayat. Dalam sudut pandang kita, hal ini selaras dengan prinsip Ingarso Suntulodo. Di era digital, guru harus menjadi teladan utama dalam literasi digital dan semangat memperbarui ilmu. Kedua, ada learning to do, yaitu belajar untuk berbuat dan berkarya. Kita dituntut untuk menerapkan ilmu secara inovatif melalui pengembangan kompetensi dan kecakapan hidup. Ini sangat sejalan dengan prinsip Ingmadia Mangunkarso, di mana pendidik hadir di tengah siswa untuk membangkitkan karsa, keaktifan, dan kreativitas sehingga peserta didik mampu menghasilkan karya yang nyata di era teknologi ini. Ketiga, learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan pengelolaan konflik dan penghormatan terhadap pluralisme agar kita bisa inklusif dalam komunitas. Di era sekarang, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mengedukasi peserta didik untuk menjaga etika dan kerukunan di ruang digital. Keempat, learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang perkembangan potensi individu secara utuh, baik penalaran, memori, maupun rasa estetika secara mandiri dan bertanggung jawab. Konsep ini adalah perwujudan dari Tutwuri Handayani, di mana kita sebagai pendidik memberikan dorongan dari belakang agar anak tumbuh secara mandiri sesuai kodratnya. Bapak tutor yang saya hormati, tantangan nyata yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menyikapi perubahan cara kita belajar tersebut secara bijak. Isu-isu zaman sekarang seperti ketimpangan akses digital, memudarnya peran penokohan moral, hingga kebijakan kurikulum seringkali menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi. Pemerintah memang telah menetapkan kebijakan desentralisasi melalui otonomi pendidikan untuk memeratakan mutu di setiap daerah. Namun, hal ini tidak akan berjalan optimal jika evaluasi kurikulum yang dilakukan masih didasari oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Mutu pendidikan yang sehat menuntut evaluasi yang konsisten, jujur, dan berbasis pada kesadaran yang manusiawi, bukan sekadar pemenuhan aspek konseptual atau administratif saja. Sebagai refleksi akhir, anak-anak adalah kemanusiaan sekaligus calon pemimpin bangsa di masa depan. Melalui penguatan 4 pilar, pendidikan yang diintegrasikan dalam filosofi luhur Ki Hajar Dewantara, kita dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Tugas kita bersama adalah memutus rantai dari sistem yang kurang baik dan menjadi penyambung rantai kebaikan demi mewujudkan generasi hebat Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.